Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel WB, Waluh Bejarang. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan banyak rezeki. Amin. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah film perang Turki berdasarkan kisah nyata yang sangat menguras air mata. Film ini menceritakan tentang seorang tentara Turki yang ditugaskan ke Korea Selatan bersama pasukannya untuk melawan pasukan Korea Utara. Dia menemukan gadis kecil yang malang, yang mana orang tuanya telah meninggal karena peperangan tersebut. Tanpa diduga, terjalinlah hubungan yang terikat antara tentara dengan gadis kecil itu. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari kita simak alur selengkapnya. Enjoy, dan selamat menonton. Film ini dimulai pada masa invasi Korea Utara ke Korea Selatan setelah Perang Dunia II. Seorang gadis kecil bernama Sol sedang bermain bersama ibu dan ayahnya. Tiba-tiba terjadi ledakan di desa mereka, yang menewaskan beberapa warga desa. Ayahnya kemudian bergabung dengan para demonstran untuk perlawanan agar berhenti menyerang desa mereka. Ibunya langsung membawa Sol bersembunyi. Namun, ibu Sol tidak punya pilihan selain membantu suaminya dan meninggalkan Sol sendirian. Sayangnya, tidak ada satupun penduduk desa yang selamat dari serangan itu, kecuali Sol. Sementara itu di Turki, Ali yang tak sabar menunggu terus membunyikan bel sepeda sambil berteriak agar Sulaiman segera turun. Akhirnya, Sulaiman keluar dan memberi makan anjing jalanan. Ali terus mengoceh kepada Sulaiman kenapa lama sekali berdandan seperti anak perempuan. Namun, Sulaiman malah mengatakan pakaian dan perkataanmu tidak mencerminkan seorang perwira, sambil dia merapikan dasi Ali. Setelah itu, Iqlal memanggil Nuran bersiap menyambut kedatangan Sulaiman dan teman-temannya. Untungnya, para pria tersebut memperhatikan mereka dan bahkan terlihat romantis. Setelah para pria lewat, Iqlal mengatakan bahwa dia mendengar dari ayahnya, Turki akan mengirim pasukan ke Korea. Nuran menjawab, mereka berpendidikan tinggi, mereka tidak akan dikirim. Kemudian Sulaiman dan teman-temannya tiba di distrik 39, Komando Divisi Infanteri Militer. Sulaiman dipanggil ke kantor Mayor Iskenderun. Mayor mengatakan bahwa Batalion Ankara menerima perintah dari PBB untuk mengirim bala bantuan pasukan ke Korea Selatan. Dia juga mengatakan bahwa Sulaiman adalah salah satu prajurit terampil yang dibutuhkan. Karena tidak punya pilihan, Sulaiman menerima misinya. Sulaiman dan teman-temannya makan malam di restoran. Saat berbincang, Sulaiman tiba-tiba merasa tidak nyaman setelah mendengar temannya Ilhan mengatakan bahwa ia tidak dapat membayangkan dirinya berperang dan mengambil posisi sebagai staf teknis. Namun Ali menjawab, mengatakan bahwa Sulaiman berasal dari Maras dan sudah ada dalam darahnya untuk menyelesaikan misi perang. Kemudian pada malam harinya, Sulaiman bertemu dengan Nuran. Nuran sangat khawatir, dia mengatakan bahwa pasti Ali yang memaksanya bergabung dengan pasukan. Sulaiman meyakinkannya bahwa dia akan pulang dengan selamat setelah menyelesaikan misinya. Keesokan harinya di Maras, ayah Sulaiman yang bernama Husin meminta Nimet membacakan telegram untuknya. Nimet adalah gadis pilihan orang tua Sulaiman yang akan dijodohkan dengan Sulaiman. Nimet membacakan telegram yang isinya adalah pesan dari Sulaiman tentang pengirimannya ke Korea Selatan. Karena hal itu, Nimet langsung pulang dan berdoa untuk keselamatan Sulaiman agar bisa pulang dengan selamat. Hari berikutnya tiba, Sulaiman akhirnya berangkat sambil mengirimkan surat kepada teman, keluarga, dan cinta dalam hidupnya, Nuran. Untungnya, Sulaiman menyampaikan berita positif tentang pelayanan yang diberikan oleh Amerika selama perjalanan mereka ke Korea Selatan. Kemudian, Sulaiman dipanggil Letnan Mesut. Letnan menanyakan di mana dia bisa mendapatkan bensin. Sulaiman mengatakan dia akan menyedot dari jeep. Mesut mengatakan semalam dia dikerubuti semut, dan akan membersihkan kamarnya. Namun Sulaiman mengatakan daripada membunuh semut, dia menyarankan untuk memberi mereka makan. Setelah memberi makan semut, Sulaiman langsung pergi. Kemudian Mesut berbicara sendiri, Sulaiman akan pergi berperang, tetapi dia tidak bisa membunuh semut. Setelah beberapa saat, pasukan tersebut akhirnya tiba di Korea Selatan dan disambut oleh rakyat. Setelah itu, komandan memerintahkan untuk bersiap karena mereka akan langsung berangkat ke Taegu untuk menemui tentara Korea Selatan. Setibanya mereka, Mayor Fuad dan Kolonel Celal menjelaskan kepada pasukannya, meskipun Korea Utara telah merebut wilayah tersebut, pasukan penjaga perdamaian berhasil memukul mundur mereka hingga ke perbatasan dan membebaskan Korea Selatan dari invasi. Jadi, sekarang saatnya melakukan pukulan terakhir di perbatasan di Kunuri. Untuk pertama kalinya, angkatan bersenjata Turki akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan tentara Korea Utara untuk membantu Korea Selatan. Ali dan Mesut tiba-tiba berdebat, bertengkar untuk apa Amerika mengirim mereka ke Kunuri jika tidak percaya kepada pasukan Turki karena menempatkan mereka di garis belakang.
Mesut bertanya kepada Ali apakah dia ingin bermanfaat bagi negaranya sebagai patriot sejati atau hanya ingin membunuh komunis. Karena itu, Ali bertanya pada Mesut berada di pihak mana. Mesut balik bertanya, apakah Ali menganggapnya sebagai mata-mata. Untungnya, perdebatan itu berhasil dihentikan Sulaiman. Sulaiman mengatakan dia dikirim karena ahli dalam bidangnya, begitu juga kita semua, mari kita mulai bekerja. Saat itu juga, tiba-tiba markas mereka diserang, mereka dibom dan ditembaki. Ali, Mesut, dan Sulaiman segera pergi mencari Kolonel Celal. Di sana Kolonel Celal sedang berbicara dengan Mayor Fuad. Mereka mendapat perintah untuk menghubungi Korps 9 jika terjadi keadaan darurat. Sayangnya, komunikasi terputus, jadi Mayor Fuad memerlukan izin Kolonel Celal untuk pergi dengan bantuan supir yang handal, Sulaiman, dan seorang penerjemah, Letnan Mesut. Pada malam harinya, mereka berlima berkendara menuju lokasi. Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka ditembak oleh tentara Korea Utara hingga kendaraan mereka meledak, untungnya mereka sempat melompat keluar. Kemudian Ali dengan berani menyerang musuh sendirian hanya menggunakan pistol. Fuad memerintahkan agar melewati hutan, karena jika lewat jalan ini musuh akan menyergap lagi. Sambil berjalan di hutan gelap yang hanya ditemani sinar bulan, mereka dikejutkan dengan suara orang berjalan, dengan sigap mereka mengeluarkan senjata. Setelah itu, Sulaiman meminta izin untuk mencari tahu dari mana suara itu. Tiba-tiba dia melihat Sol sedang memegang tangan ibunya yang sudah meninggal di dalam hutan. Perlahan Sulaiman mendekati dan mengulurkan tangannya, Sol yang ketakutan hanya memegangi jasad ibunya. Sulaiman terus membujuk, akhirnya, dia meraih tangan Sulaiman dan Sol langsung mengangis di pelukan Sulaiman. Awalnya Mayor Fuad menyuruh meninggalkan anak itu karena akan menghambat mereka. Tapi Letnan Mesut mengatakan kita tidak bisa meninggalkannya di hutan gelap seperti ini sendirian. Mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama Sol. Akhirnya, mereka berhasil tiba di Komando Korps 9. Fuad dan Mesut masuk ke dalam melaporkan situasi di markas mereka. Sambil menunggu di luar, Ali menyarankan untuk memberi nama kepada anak itu karena mereka tidak dapat berbicara dengannya karena kendala bahasa. Sulaiman akhirnya memberi nama Ayla, karena wajahnya seperti bulan dan menemukannya di bawah sinar bulan. Sementara itu, Mayor Jenderal Coulter Amerika memberitahu bahwa perang ini hanyalah permulaan, karena Korea Utara tidak berdiri sendiri. Sekarang mereka dibantu tentara Cina. Secara teknis, kedua belah pihak merupakan multinasional, karena pasukan Turki juga membantu Korea Selatan. Maijen Coulter akan memberi mereka tambahan kendaraan dan anggota untuk menuju rute rahasia. Dia memerintahkan operator radionya yang bernama Kapten Kek untuk menemani mereka. Coulter juga memerintahkan Letnan Lee untuk memandu mereka. Dikutip dari buku Kenangan Perang Korea, karya Marshall Douglas MacArthur, bahwa bangsa Turki adalah bangsa yang menarik. Saat memanggil seluruh dunia, bangsa Turkilah yang pertama kali merespon. Perang ini akan tercatat dalam sejarah, bangsa Turki yang akan sering disebut-sebut dalam buku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka melanjutkan perjalanan ke rute sambil membawa Ayla bersama mereka. Saat berhenti di tengah jalan, Sulaiman yang hendak turun tidak jadi, karena Ayla memegang tangannya. Melihat itu, Mesut berkata tunggulah di sini dengannya, biar aku saja yang turun. Pasukan merencanakan rute mana yang terbaik menuju Kunuri. Setelah itu, Mayor Fuad memerintahkan Sulaiman untuk memperbaiki salah satu jeep yang mogok. Lagi-lagi saat Sulaiman hendak turun, Ayla menahannya. Sulaiman menggendongnya dan menaruh Ayla di atas mobil. Yang lain terus melanjutkan perjalanan sementara hanya tertinggal 2 mobil. Setelah Sulaiman selesai memperbaiki jeep, tiba-tiba mereka diserang tentara Korea Utara. Sulaiman dan pasukannya terlibat baku tembak. Sulaiman menyembunyikan Ayla di bawah jeep. Setelah itu, Sulaiman merakit bom menggunakan roda mobil dan botol berisi bensin untuk meledakkan musuh. Beruntung Mesut dan timnya mendengar ledakan itu dan segera menyelamatkan mereka. Sulaiman hampir tewas akibat tertusuk di bahunya, tiba-tiba Letnan Lee menembak musuh dan berhasil menyelamatkan Sulaiman. Keesokan harinya Sulaiman tersadar dan melihat Ayla memegang tangannya sambil tertidur. Mesut memberitahunya bahwa pihak Korea Selatan ingin membawanya, namun Ayla menolak untuk pergi bersama mereka. Letnan Lee turun tangan dan mengajukan diri untuk berbicara dengan pangkalan tersebut. Untungnya, saran Lee diterima, di mana mereka akan menjaga anak-anak di kantor pusat sampai tempat yang aman dibangun untuk mereka. Sementara itu, Mayor Fuad memberitahu Sulaiman bahwa perang semakin memanas, sehingga mereka akan terus mundur, maju, dan bermanuver.
Namun Fuad tidak setuju jika Ayla terus dibawa bersama mereka, jadi dia memerintahkan untuk meninggalkannya bersama Sersan Sadik. Fuad juga mengatakan otoritas pihak Korea Selatan mengadakan upacara pemberian medali untuk mengapresiasi prajurit pahlawan kita. Kau harus berangkat ke sana, tapi tinggalkan anak itu dengan Sadik. Setelah itu, Sadik meyakinkan Sulaiman bahwa mereka akan memperlakukan Ayla sebagai anaknya dan bahkan menunjukkan pakaian yang dibuatnya untuk Ayla. Saat Sulaiman hendak bersiap, Ayla terus mengikutinya, akhirnya Sadik mengambilnya dan menaruh Ayla di atas mobil. Tiba-tiba Sadik lengah, Ayla langsung bersembunyi di dalam jeep Sulaiman. Ali dan Sulaiman mengendarai mobil tersebut, tapi mereka tidak tahu bahwa Ayla bersembunyi di dalamnya. Saat pemberian penghargaan sedang berlangsung, tiba-tiba Ayla berlari ke tengah-tengah upacara mendatangi Sulaiman. Tentu saja membuat mereka panik karena takut dimarahi. Letnan Lee langsung menggendong Ayla, dan bukannya marah, Mai Jane Coulter malah mengatakan kepada Sulaiman dia akan sehat dan bahagia bersamamu sampai keluarganya ditemukan. Dan mereka semua langsung bertepuk tangan gembira. Setelah itu, karena tidak ada pilihan lain, mereka membawa Ayla ke markas mereka dan Kolonel Celal memberi Sulaiman pakaian dan sepatu untuk Ayla. Sulaiman menghabiskan hari-harinya merawat Ayla sambil berlatih bersama pasukannya. Pada suatu malam, Ayla tiba-tiba terbangun karena suara petir. Kemudian dia mendekati Sulaiman, tetapi di situ ada Ali. Ayla berjalan menuju tempat tidur Sulaiman untuk tidur di sampingnya dan Ali menyelimuti mereka berdua. Keesokan harinya, Mesut menyuruh Sulaiman untuk mengajarkan Ayla bahasa Turki. Di suatu waktu, Sulaiman sangat terharu ketika mendengar Ayla memanggilnya ayah. Kemudian saat Ayla sedang bermain, dia menangis berlari mendatangi Sulaiman. Ayla mendengar ada yang mengatakan bahwa Sulaiman akan mati. Sulaiman pun menjelaskan, prajurit itu sedang membicarakan Sulaiman yang lain. Setelah itu, Sulaiman, Mesut, dan Ali membawa Ayla liburan ke Tokyo. Mereka membelikannya beberapa pakaian, mereka sangat bahagia menikmati liburan itu. Namun, Sulaiman tiba-tiba terlihat sedih setelah dia menidurkan Ayla. Sulaiman memikirkan akan berpisah dengan Ayla jika mereka pulang ke Turki. Saat mereka kembali ke Korea, Sadik menjemput dan mengatakan telah menemukan keluarga Ayla. Sesampainya di markas, Sadik mengatakan lagi bahwa mereka ingin mengambil Ayla, jadi Sulaiman harus membawanya ke sana, jika tidak, kita akan mendapat masalah. Sulaiman memberitahu Sadik agar tidak memberitahu Ali tentang hal ini. Kemudian Sulaiman menyuruh Ayla untuk menerjemahkan apa yang tertulis di kertas. Malam harinya, Sulaiman pergi ke alamat yang diberikan Sadik. Namun, saat memasuki rumah, Sulaiman disergap tentara Korea Utara. Di sisi lain, Ali terlihat panik ketika menyadari bahwa Sulaiman hilang. Dengan segera Ali bersama Sadik menggunakan motor pergi mencari Sulaiman. Untungnya, Ali dan Sadik tiba tepat waktu dan menyelamatkan Sulaiman dari musuh. Sambil berlari Sulaiman bertanya apa yang dikatakan Ali kepada mereka. Ali menjawab, pasukan kami sedang mengepung di luar dan akan menghabisi mereka jika tidak melepaskanmu. Untungnya, mereka bertiga kembali ke markas, sebelum Mayor Fuad mengetahui mereka pergi. Sementara itu, Sulaiman menyuruh Ayla untuk meminta tanda tangan Marilyn Monroe untuk Ali. Secara teknis, Sulaiman membuat kesepakatan dengan Ali sebagai balas budi karena menyelamatkannya malam itu. Karena Fuad memerintahkan Ali untuk bertanggung jawab mengatur senjata, sehingga dia tidak dapat menghadiri konser mini Marilyn di markas mereka. Untungnya, Ayla menarik perhatian Marilyn dan mengizinkannya menandatangani foto tersebut dengan tanda ciuman tambahan. Namun sayangnya, Ali tiba-tiba tertembak oleh sniper Korea Utara di perbatasan. Setelah itu, terlihat kesedihan yang sangat mendalam saat Sulaiman mengunjungi makam Ali. Sulaiman sangat terpukul atas kehilangan saudara seperjuangan, sebangsa dan setanah airnya. 1 tahun kemudian, Kolonel Celal mengumumkan akan memulangkan pasukannya dan akan digantikan pasukan yang baru. Namun, Sulaiman memutuskan untuk tinggal selama 1 tahun lagi sebagai relawan. Karena Sulaiman tahu, jika dia pulang ke Turki, dia akan berpisah dengan Ayla. Sulaiman kemudian mengirimkan surat kepada Nuran untuk memberitahukan situasinya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Pasukan baru akan datang, namun hanya Sulaiman yang tersisa untuk tinggal di Korea Selatan dan merawat Ayla. Kemudian, Kolonel Celal memanggil Sulaiman ke kantornya. Dia memberitahu bahwa ada kapal yang berangkat pada hari Jumat. Dia akan mengirim Sulaiman pulang karena mereka akan menyerahkan tugas kepada tentara Turki yang baru. Fuad kemudian menambahkan, mengatakan bahwa tentara mereka telah mendirikan panti asuhan yang dijanjikan di Suwon, sekolah Ankara. Ayla akan tinggal di sana dan wanita ini yang menjalankan sekolah. Karena tidak punya pilihan, Sulaiman membawa Ayla ke tempat tinggal barunya, sekolah Ankara.
Sesampainya di sana, Ayla tertarik saat melihat anak-anak menyanyikan Mars Ankara. Dia langsung bergabung dengan anak-anak lain. Dengan berlinang air mata, Sulaiman pergi meninggalkan tempat itu. Belum sempat Sulaiman pergi jauh, tiba-tiba Ayla berteriak memanggilnya. Ayla mengatakan, "Kau berjanji takkan pergi tanpaku, kau bilang tidak akan meninggalkanku." Sulaiman pun menjawab, "Aku tidak akan meninggalkanmu, kita akan meninggalkan tempat ini bersama." Akhirnya, Sulaiman memutuskan membawa Ayla dan memasukkannya ke dalam koper untuk pergi bersamanya. Saat pemeriksaan di pelabuhan, awalnya Sulaiman berhasil lewat dan dia langsung terlihat senang. Hanya beberapa detik kemudian, senyum Sulaiman langsung berubah, ketika Mesut dan wanita pengurus sekolah datang dan mengatakan bahwa Ayla hilang. Mereka membuka koper Sulaiman, dan benar, Ayla sudah ada di dalamnya. Untungnya, tidak ada yang berani melaporkan hal ini, karena kinerja Sulaiman yang mengesankan di militer. Kemudian, sebelum Sulaiman pergi, dia berjanji pada Ayla bahwa dia akan kembali untuknya. Dan perpisahan ini lagi-lagi sangat menguras air mata. Akhirnya, Sulaiman pun tiba di Iskenderun, Turki. Sayangnya, Sulaiman mendengar kabar bahwa Nuran telah menikah. Jadi dia segera mengirim uang untuk kembali ke kampung halamannya di Maras dan menikah dengan Nimet. Namun, pernikahan mereka nampaknya tidak bahagia, karena Sulaiman terus memikirkan dan sibuk mencari Ayla. Karena hal itu, Nimet berniat membantunya menemukan Ayla, mengatakan bahwa Ayla sudah menjadi anaknya juga, dan dia akan mengurus dokumen yang diperlukan untuk menemukan gadis itu. 47 tahun kemudian, terjadi gempa bumi dahsyat pada malam hari di Turki. Keesokan harinya, Sulaiman kembali ke rumah mereka untuk mengambil fotonya bersama Ayla untuk mengenang momen bersamanya selama tugas militernya di Korea Selatan. Sulaiman berkata pada Nimet, dia tidak ingin mati sebelum bertemu dengan Ayla. Sulaiman masih terus mencari Ayla melalui acara televisi Korea, sampai-sampai dia bermimpi Ayla mengunjungi rumahnya di Turki. Kemudian Nimet memberitahu bahwa seorang wartawan dari Korea menelepon dan ingin membantu mereka menemukan Ayla. Jika Sulaiman setuju untuk membuat cerita mereka menjadi sebuah film dokumenter. Karena sangat ingin bertemu Ayla lagi, Sulaiman akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut dan menyerahkan kepada wartawan mencarikan Ayla untuknya. Untungnya, setelah bertahun-tahun berusaha, wartawan tersebut berhasil menemukan Ayla. Mereka memperlihatkan foto-foto Sulaiman bersama Ayla yang membuatnya langsung menangis terseduh-seduh. Mereka mengatur pertemuan di Taman Ankara di Korea Selatan. Lagi-lagi guys, pertemuan ini bisa mengakibatkan air mata penuh satu ember. Hehehe. Oke guys, begitulah kisahnya, sungguh akhir kisah yang bikin mewek. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Silahkan berikan komentar, jaga kesehatan kalian selalu. Sampai jumpa di video berikutnya, bye, wassalam.